Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kurang beberapa hari lagi umat manusia di dunia akan merayakan pesta tahun baru Masehi. Islam tidak melarang umatnya untuk bergembira. Islam tidak melarang umatnya untuk berbahagia. Tapi Islam melarang umatnya yang lalai kepada Allah atau melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, halalan thayyiba, dengan halal yang dan baik, yang halal dan baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kamu sekalian, aduun, musuh, mubin, yang nyata. Innama ya'murukum, sesungguhnya setan-setan itu hanya menyuruh kamu semua bisu'i, untuk berbuat jahat, wal fahsya'i, dan berbuat keji, wa an taqulu 'ala Allah, dan mengatakan terhadap Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat
168, 169 ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa-apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setan adalah tentara iblis yang secara terus-menerus, halus dan terselubung menyesatkan manusia, sehingga banyak manusia yang terjebak buju rayunya. Dengan kelihayannya, manusia digiring untuk menyukai yang haram, gemar berzina, korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak kejahatan lainnya. Sadar atau tidak, kecanggihan perkembangan teknologi turut mempengaruhi kinerja setan dalam membujuk manusia. Godaan mereka makin canggih dalam menggiring manusia beramai-ramai melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia kerap mendapat godaan dari setan, menjadikan sebagai manusia terjerembab pada lumpur dosa dan maksiat. Mereka inilah, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, dikatakan sebagai orang-orang yang gemar menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Allah berfirman, sesungguhnya semua harta yang aku anugerahkan kepada hamba-hambaku adalah halal bagi mereka, dan aku menciptakan hamba-hambaku itu cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan. Kemudian datanglah kepada mereka setan-setan yang lalu menyesatkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan atas mereka yang telah aku halalkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Abu Bakar bin Mardaweh meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya membaca ayat, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa-apa yang ada di bumi. Di dekat Nabi Muhammad SAW. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar kiranya doaku dikabulkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doa-doamu dikabulkan. Demi zat yang diri Muhammad ada dalam kekuasaannya, sesungguhnya yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya, maka ibadahnya tidak akan diterima Allah selama 40 hari. Hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, maka api neraka lebih layak untuk melahapnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhasil setiap manusia harus menyadari bahwa setan itu adalah benar-benar
musuh yang paling nyata. Setan tiada lain hanya menyuruh manusia berbuat jahat, keji dan mungkar. Tapi ingat, semua itu dilakukan oleh setan dengan cara terselubung. Disinilah peran iman sebagai benteng pertahanan manusia untuk terus waspada kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam usahanya menyesatkan manusia, setan membagi manusia menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok orang yang maksiat, yaitu orang yang tidak percaya pada Allah, tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Seluruh hidupnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan syahwat dan hawa nafsunya. Iblis mengatakan kepada bala tentaranya, "Wahai pasukan iblis, tinggalkanlah orang itu. Kalian tidak perlu membuang tenaga pikiran untuk menipu dan menyesatkan mereka, karena ia lebih sesat dari kita. Mereka tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada kehidupan akhirat, sedangkan kita masih percaya pada Allah dan kehidupan akhirat." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian kedua, yaitu kelompok orang yang bertakwa, yaitu orang yang percaya pada Allah, percaya pada kehidupan akhirat, serta selalu berusaha untuk tetap istiqomah pada jalannya. Iblis mengatakan pada bala tentaranya, "Wahai pasukan iblis, tinggalkanlah orang itu. Kalian tidak perlu buang-buang tenaga untuk menyesatkan orang itu, karena mereka dijaga dan dilindungi oleh Allah dari tipu daya kita. Allah telah menjamin mereka bahwa kita tidak akan bisa menyesatkan mereka." Yang ketiga, kelompok orang awam, yaitu orang yang selalu ragu-ragu, kadang iman, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak, kadang beribadah, kadang tidak. Iblis mengatakan pada pasukannya, "Wahai pasukan iblis, datangilah mereka dari segala penjuru. Jangan beri kesempatan pada mereka walau hanya sedetik untuk mengingat Allah. Janjikan kepada mereka janji yang indah-indah dan muluk-muluk. Perserikatkan hati mereka, cenderungkan hati mereka dengan harta dan anak-anak. Dorong mereka untuk melakukan perbuatan maksiat dan durhaka pada Allah. Jadikan mereka teman kita di dalam neraka jahanam kelak." Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melawan setan bukan perkara mudah, karena selain wujudnya tidak bisa dijangkau indera, ia juga bisa menjelma dalam bentuk jin dan manusia. Namun demikian bukan hal mustahil bagi kita mengalahkan setan. Pertama, kita harus mengenali tipu daya setan. Dengan begitu kita akan mudah menghindarinya. Sebaliknya, selama kita buta dengan informasi, pergerakan, rencana, dan metode musuh sendiri, maka bahaya besar sedang mengincar kita. Yang kedua, ikhlas dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa ikhlas dan tawakal juga tidak gampang. Dibutuhkan latihan dan ilmu yang memadai, sehingga kita mampu seperti orang-orang soleh yang berpikir, berbicara, dan bergerak
hanya dalam rangka mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita mampu merasakan nikmatnya ikhlas dan tawakal, maka selamanya kita akan selamat dari tipu daya setan. Sebaliknya, jika kita gagal lalu berputus asa, niscaya hidupnya senantiasa dalam bayang-bayang setan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'adzallah. Yang ketiga, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan dalam menapaki jalannya. Utsman bin As pernah mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW terkait setan yang selalu menghalanginya ketika sholat. Nabi Muhammad SAW menjawab, itulah setan yang bernama Kanzab. Jika engkau merasakannya, mohonlah perlindungan Allah daripadanya dan meludahlah ke arah kirimu 3 kali. Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku lalu mengamalkannya dan Allah pun menghilangkannya dariku. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lebih jauh Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan sebuah ilustrasi menarik terkait pentingnya seseorang muslim berlindung kepada Allah. Jika kita sedang berjalan di sebuah jalan, lalu dihadang seekor anjing milik penggembala kambing, maka cara paling baik agar selamat dari gangguannya adalah meminta tolong sang penggembala, pemilik anjing. Hanya dengan isyaratnya, anjing itu akan diam dan kita pun akan selamat dari gangguannya. Analogi tersebut selaras dengan firman Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittabaka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu wahai setan terhadap mereka, kecuali orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya pada kita semua, serta kita masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang senantiasa dilindungi Allah, diselamatkan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi urusan kita, diberkahi bangsa dan negara Indonesia ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.